Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Laulia, NPM 18110600245. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Tanjung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendek kimia dasar, dengan pokok bahasan yaitu stoikiometri dasar. Nah, materi yang akan dibahas di stoikiometri dasar yaitu yang pertama yaitu pengertian dari stoikiometri. Stoikiometri itu adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang kuantitas zat yang meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikelnya. Nah, saat kita belajar tentang stoikiometri, pasti kita akan berdampingan dengan yang namanya koefisien. Nah, apa itu koefisien? Koefisien merupakan bentuk perbandingan antara mol, volume, atau jumlah partikelnya dengan rumus penyelesaian sebagai berikut. Yang kedua yaitu hukum stoikiometri dasar. Hukum stoikiometri dasar ini ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu ada hukum Laplace atau yang biasa disebut hukum kekekalan massa, yang berbunyi dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan ganda, yang berbunyi apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut adalah sama atau tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi sebanding sebagai bilangan bulat. Yang terakhir yaitu hukum Avogadro, yang berbunyi gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama juga. Secara matematis dapat dinyatakan seperti berikut. Selanjutnya yaitu konsep mol. Mol sama dengan satuan lusin dan dilambangkan dengan huruf L besar. Pembahasan yang terakhir yaitu stoikiometri dalam larutan. Larutan merupakan campuran homogen dari zat terlarut dan zat pelarut. Membuat larutan kemolaran dengan kemolaran tertentu ada dua macam, yaitu yang pertama, melarutkan zat padat. Massa zat larut yang harus ditambahkan untuk memperoleh larutan dengan kemolaran M dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini. Yang kedua yaitu mengencerkan larutan pekat. Pada proses pengenceran, jumlah zat terlarut dalam larutan tidak berubah. Volume larutan pekat yang dibutuhkan untuk membuat larutan dengan kemolaran M dapat dihitung sebagai berikut, sehingga dapat disimpulkan N sama dengan N kali V, maka diperoleh keterangan berikut ini. Selanjutnya yaitu contoh soal. Berapa kemolaran 0,1 mol asam sulfat dalam 500 ml larutan? Jawabnya, N itu sama dengan mol, molnya 0,1 mol, volumenya sama dengan 0,5 liter. Jadi, M sama dengan N per V sama dengan 0,1 mol per 0,5 liter, sama dengan 0,2 mol per liter. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye!